Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam lanjutan serial kita kajian kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga atas sahabat-sahabat, keluarga beliau dan umat Islam pada umumnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita yang sebelumnya yaitu yang menjelaskan tentang ada dua maqam, yaitu maqam al-khaliq dan maqam al-makhluk. Kedudukan sang pencipta dan kedudukan makhluk, di mana penjelasan pada pertemuan sebelumnya yang berintikan bahwa tidaklah dikatakan syirik apabila ada seseorang menyanjung makhluk selama sanjungannya tidak sampai kepada maqam khaliq. Pada kali ini masih berkaitan tentang dua maqam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatidina wa masyayikhina wa ulumi ulama'il muslimin fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Maqamul makhluk, maqamul makhluk, maqam makhluk. Amma huwa sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innana na'taqidu annahu sallallahu alaihi wasallam basyarun, kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa. Yajuzu alaihi ma yajuzu ala ghairihi minal bashar, bisa terjadi atau bisa mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa. Min husulil a'radi wal amrad, seperti mengalami kejadian-kejadian apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Wal amrad, dia juga bisa mengalami sakit seperti manusia pada umumnya. Allati la tujibun naqs والتنفير كما قال صاحب العقيدة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كحفيف المرض. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh terjadi apa yang terjadi pada manusia pada umumnya. Dia bisa lapar, dia bisa ngantuk, dia bisa tidur, dia bisa terluka, dia bisa sakit, dia bisa sedih. Itu adalah sifat yang boleh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala wa annahu sallallahu alaihi wasallam abdun la yamliku li nafsihi darran wala naf'a. Seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah yang dia tidak memiliki manfaat bagi dirinya, tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Wala mautan, tidak bisa menentukan kematiannya. Wala hayatan wala nusyura, dia tidak bisa menentukan kapan dia bangkit dan dia tidak bisa menentukan kapan dia hidup atau mati. Illa masya Allah, kecuali semua itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa qala ta'ala qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku tidak memiliki bagi diriku manfaat ataupun mudarat kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Andai saja aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, maka aku akan perbanyak dari kebaikan-kebaikan, berbuat baik. Wa ma massani as-su', dan aku tidak akan disentuh oleh kecelakaan atau oleh keburukan. Aku tidak akan ditimpa oleh sakit, apalagi sampai dihina orang. Bahkan dalam riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah pun terluka dilempar orang. Maka andailah Rasulullah itu bukan manusia, maka tidak mungkin dia terluka. Dia tidak mungkin bisa dihina. Dia tidak mungkin bisa juga merasa sedih. In ana illa nadhirun wa bashir liqaumi yu'minun. Aku hanyalah manusia biasa yang hanya memberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf ayat 188. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam qad adda risalah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan risalah ini, sudah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ballagal amanah, menyampaikan apa-apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasahal ummah, beliau telah memberikan nasihat-nasihat kepada umat. Wa kasyafal ghummah, beliau telah membuka tabir-tabir kebodohan, tabir-tabir yang menaungi hati para manusia, kegelapan tentang Tuhannya. Maka Rasulullah datang untuk membuka itu semua. Wajahada fi sabilillahi hatta atahul yakin. Dan Rasulullah telah berjuang di jalan Allah, baik itu perjuangan yang bersifat perang atau perjuangan yang bersifat dengan dakwah. Fantaqala ila jiwari rabbih radiyam mardiyah. Lalu Rasulullah pun, dia manusia biasa, dia meninggal dunia seperti kita manusia pada umumnya. Radiyam mardiyah, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyam mardiyah. Radiyah, dia reda terhadap kehendak Allah. Mardiyah, dia pun diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan juga mengalami yang namanya mati, seperti mereka juga mengalami kematian. Wa qala ta'ala, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Tiadalah kami jadikan seorang manusia pun sebelum engkau wahai Muhammad yang hidupnya kekal. Afa immitta fahumul khalidun. Apakah engkau aku ciptakan bisa mati sementara mereka hidup? Tentu tidak. Mereka mati, engkau pun mati. Wal ubudiyatu hiya asyrafu hasifatihi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling asyraf, yang paling mulia, yaitu al-ubudiyah. Senangnya Rasulullah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sifat. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Rasulullah, hobinya adalah ibadah. Kalau ada orang mengaku saya cinta, saya rindu, saya sayang, saya bangga kepada Rasulullah, tapi dia sendiri malas, dia sendiri tidak hobi dalam perkara-perkara ibadah, maka
cintanya hanya di mulut saja. Walidzalika fa innahu yaftakhiru biha. Dan sesungguhnya Rasulullah itu merasa bangga. Yaftakhiru biha, senang, berbangga diri dengan itu. Apa maksudnya? Dia senang ketika dia menjadi hamba dan selalu beribadah kepada Allah. Dia senang yang dalam keadaannya yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bersabda, "Innama ana 'abd." Saya ini adalah seorang budak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hamba Allah. Demikian juga Allah memberinya sifat ubudiyah itu, seorang hamba itu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Subhanalladzi asra bi'abdihi." Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Kata-kata hambanya inilah yang membuat Rasulullah bangga, senang, karena kedudukannya yang menjadi hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libadah. Kata-kata qama Abdullah, ketika seorang hamba Allah berdiri di hadapannya, menghadapnya, bermunajat dalam salatnya, itu juga kata-kata Abdullah, hamba Allah. Maka orang yang mengaku hamba Allah, perbanyaklah ibadah, terutama ibadah salat. Di samping salat 5 waktu, maka perbanyaklah salat-salat sunnah, karena ini sebagai pertanda bahwa diri kita mengakui kita sebagai hamba Allah. Banyaklah mengabdi kepada Allah. Sebagaimana logikanya kita mengabdi kepada seorang manusia, seorang raja atau pemimpin. Ketika kita hadir di hadapannya dengan penuh kebaikan, segala apa yang diperintahkan, segala tugas yang dibebankan kepada kita, kita laksanakan dengan baik. Kita tidak pernah dilihat duduk-duduk santai. Selalu kita dilihat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin itu. Niscaya pemimpin itu akan menganggap kita seorang bawahan yang luar biasa. Begitu juga keadaan kita yang mengaku diri sebagai hamba Allah, ketika segala perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan dengan segenap kemampuan, maka Allah pun tahu itu, maka Dia akan menganggap kita kepada golongan hamba-hambanya yang baik. Dan sebaliknya, apabila kita datang menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah hanya di saat kita sempat, maka Allah pun tahu itu. Allah akan membedakan di antara hamba-hambanya mana yang banyak ibadah atau mana yang sedikit ibadah. Maka belajarlah untuk menjadikan ibadah ini sebuah kebutuhan. Dan jangan kita menganggap itu hanya semata-mata kewajiban, sehingga muncul, kalaulah tidak wajib, kita tidak akan sholat. Kalaulah tidak difardukan, kita mungkin tidak akan melaksanakan hal itu. Sementara kita tidak merasa butuh. Nah, di saat kita bisa merasakan ibadah kepada Allah ini sebagai kebutuhan, maka di sanalah kita akan lebih giat lagi. Karena tanpa diminta dan tanpa disuruh, tanpa berpikir tentang ganjaran atau upah, kita akan melakukan hal itu. Kenapa? Karena kita butuh. Ibarat seperti kita butuh makan, maka kita tidak berbicara tentang apakah ketika kita makan kita akan, apakah ketika kita makan apakah ada orang yang senang? Apakah kalau kita sudah makan dan minum apakah ada orang mengasih kita upah? Tidak. Yang kita pikir makan minum harus. Mau tidak mau harus makan. Kenapa? Karena makan dan minum
kita sadari dengan penuh kesadaran itu bukanlah suatu ada orang yang mengharuskan, tapi memang itu adalah kebutuhan kita. Maka mari kita belajar untuk memposisikan ibadah kepada Allah ini dalam diri kita sebagai suatu kebutuhan. Semoga Allah membantu kita untuk hal ini. Wal bashariyatu hiya ainun i'jazi. Dan keadaan Rasulullah yang berupa manusia biasa adalah ainun i'jaz. Apa itu i'jaz? Ialah sesuatu, i'jaz adalah sesuatu yang mengantarkan kita kepada kesan yang sangat luar biasa, yaitu suatu ungkapan yang sangat membuat manusia, seperti bahasa itu suatu peribahasa yang sangat membuat manusia terpesona atau terkesan. Maka satu-satunya yang membuat Rasulullah SAW dan kita semua sangat terkesan, yaitu diutusnya seorang nabi dari jenis kita. Coba kita bayangkan andainya datang seorang rasul bukan berjenis manusia, maka tentu akan berhubungan secara sosial atau bertanya langsung, atau bagaimana kita mempraktekkan kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan, itu tentu akan sulit. Tapi itulah hikmah Rasulullah SAW diutus dari kalangan manusia. Kita bisa memahami apa tujuan dan apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua perkara bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tidak semua perkara bisa dijelaskan dengan teori. Terkadang banyak masalah itu orang tidak bisa paham hanya dengan ungkapan, tapi dia paham dengan praktek amaliyah. Maka itulah dakwah Rasulullah SAW. Dia tidak hanya berbicara tentang sesuatu, tapi terkadang beliau melakukan hal itu tanpa ungkapan. Maka itulah yang disebut dengan hadis af'ali. Ini semua berkat Rasulullah atau Nabi yang diutus kepada kita adalah manusia biasa seperti kita, sehingga akal kita cepat menerima apa sebenarnya yang diinginkan Allah untuk kita lakukan. Fahuwa basyarum min jinsil basar. Maka Rasulullah itu adalah manusia dari jenis manusia biasa. Lakinnahu mutamayyizun anhum bima la yalhaquhu bihi ahadun minhum aw yusawih. Akan tetapi satu hal yang harus kita ketahui, yaitu seorang Nabi Muhammad SAW adalah manusia, tapi dia tidaklah seperti manusia pada umumnya. Innahu mutamayyizun, dia memiliki ciri khas tersendiri, dia memiliki keutamaan, kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki atau tidak ada pada makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang lain. Awisawi, tidak juga sama. Maka seperti ungkapan dalam burdah-burdah itu, innahu basyarun wa laysa kal basyari, Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Muhammad adalah seorang manusia biasa, tapi dia tidak seperti manusia biasa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam an nafsihi fil hadis sahih, seperti sebuah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, inni lastu kahayatikum, aku tidak sama dengan kalian. Jadi Rasulullah bercerita tentang siapa dirinya kepada sahabat, inni lastu kahayatikum, saya tidak sama dengan kalian. Apa maksudnya?
Rasulullah dan sahabat sama, manusia biasa. Mereka makan, bahkan tidur, berjalan bersama, bersenda gurau bersama, berjuang bersama, makan dan minum bersama. Lalu apa bedanya? Lastu kahayatikum. Pada zahirnya kita boleh sama, tapi pada hakikatnya Rasulullah tidaklah sama. Wala yusawihi ahadun. Bahkan beliau tidak ada seorang makhluk pun yang sama dengan beliau. Rasulullah lah makhluk yang paling tinggi dan paling mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inni abitu inda rabbi, sesungguhnya aku bermalam di sisi Tuhanku. Yut'imuni wa yusqini, Allah memberi aku makan dan memberi aku minum. Apa maksudnya? Sementara Rasulullah pun tidur, dilihat badannya, jasadnya, bahkan tidur bersama Sabiyah, bersama dengan istri-istri beliau, siang dan malam, bahkan bersama dalam perjalanan bersama para sahabat. Lalu apa maksudnya beliau tidur di sisi Tuhannya? Kemudian mereka makan dan minum bersama. Mereka bersama makan kurma, minum air zam-zam. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa Allah yang memberi aku makan, lalu Allah juga yang memberi aku minum. Maksudnya pada zahirnya memang Rasulullah makan seperti sahabat yang lain, tapi hakikatnya Allah yang memberi dia langsung rasa di dalam dirinya. Dan ini bisa dibuktikan lewat beberapa zawahir yang khariqul adah, yang keluar daripada adat kebiasaan, di mana Rasulullah walaupun dia sekedar mencicipi sebutir kurma, itu pada hakikatnya itu sudah mengenyangkan. Kenapa? Karena Allah yang mengenyangkan beliau. Lalu bagaimana ketika Rasulullah bisa memperbanyak air yang sedikit? Itu semuanya khariqul adah, keluar daripada adat kebiasaan. Lalu kenapa Rasulullah dibilang tidur di sisi Tuhannya? Maksudnya adalah di mana keadaan tidurnya Rasulullah sesungguhnya dia sedang bersama dengan Allah, menghadap kepada Allah, di mana sebagaimana di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apapun yang terucap dari mulut beliau itu adalah hakikatnya wahyu. Ma yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Apa yang ada beliau mimpikan ketika tidur itu hakikatnya wahyu. Rasulullah tidak pernah bermimpi kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maknanya walaupun Rasulullah tidur, hakikatnya dia sedang berhadapan, sedang seperti bahasa kita itu bisa sedang menggapai Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya. Maka apa yang terjadi dalam mimpinya adalah wahyu. Itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpi Rasulullah itu adalah wahyu. Wa bihadza zahara anna wasfahu sallallahu alaihi wasallam bil bashariyah yajibu an yaqtarina bima yumayyizuhu an amatil bashar. Oleh dari itulah bahwa pada zahirnya apa yang dimiliki dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dia itu manusia biasa, dia mesti punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh makhluk atau manusia-manusia yang lain. Min zikri khasa'isihil faridah wa munaqabihil hamidah, di mana Rasulullah memiliki keutamaan atau manakib yang mulia, kemuliaan yang tersendiri. Wa hadza laisa khassatan bihi sallallahu alaihi wasallam bal huwa 'amun fi haqqi jami'i Rasulillah subhanahu wa ta'ala. Dan kelebihan Rasulullah ini tidak hanya dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ada
dimiliki juga kelebihan-kelebihan itu, artinya kelebihan yang tidak sama atau tidak dimiliki oleh manusia lain, ternyata bukan hanya Rasulullah yang mengalami atau menerima kelebihan itu, tapi juga Rasul-Rasul Allah yang sebelumnya. Jadi setiap Rasul itu memiliki kelebihan, tidak sama dengan manusia yang lain. Maka disinilah kita harus meyakini bahwa seorang Rasul adalah manusia biasa seperti kita. Alhamdulillah. Seorang Rasul adalah manusia biasa seperti kita, tapi dia tidak seperti kita. Dia memiliki keutamaan, kelebihan yang kita tidak miliki. Bal huwa a'amun fi haqqi jami'i rusul. Litakuna nazaratina ilaihim la'iqatan bimaqamihim. Kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada para nabi, khususnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadikan pandangan kita, pendapat kita tentang Rasul ini memiliki kesesuaian dengan kedudukannya. Jadi memang manusia ini punya kedudukan. Kita tidak sama. Pada zahirnya kita sama, tapi hakikatnya sebenarnya kita berbeda. Tingkat pertama adalah seorang Rasul, Nabi, malaikat. Itu di alam lain ya. Nabi, ulama, kemudian orang tua, anak. Kita masing-masing memiliki posisi yang berbeda. Ada yang lebih tinggi, terus ke bawah, sampai kepada yang hina. Wadzalika li'anna mulahazatal basyariyatil 'adiyah al-mujarradatu fihim duna ghairiha. Ini agar kita bisa membedakan antara manusia biasa dengan manusia yang tidak biasa seperti Rasulullah dan para nabi yang lain. Wa fil Qur'ani syawahidun katsirah 'ala dzalik. Di dalam Al-Qur'an terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasul itu adalah manusia biasa. Famin dzalika qaulu qaumi Nuh. Di antara dalil kita bahwa Rasulullah utusan Allah itu manusia biasa, yaitu ungkapan kaum Nuh yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hud, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana. Tiadalah kami melihat. Ini perkataan suatu kaum, orang-orang kafir berkata, ma naraka illa basharan mithlana. Kami tidak melihatmu, wahai Hud, Nuh, kecuali engkau hanya manusia biasa seperti kami. Dan ini memang kenyataan. Pada zahirnya kita akan melihat dia berkulit, dia makan, minum, berkeluarga dan sebagainya. Dia bisa sakit, bisa haus dan segalanya. Kemudian perkataan juga kaum Nabi Musa. Faqalu anu'minu li basyarain mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Mereka mengatakan, Fir'aun dan orang-orang yang lain dari orang-orang kafir mengatakan, apakah kami akan percaya dan beriman kepada dua manusia biasa, yaitu Musa dan Harun, sementara kaumnya Bani Israel, kaum daripada Nabi Musa ini, lana abidun, mereka menyembah kami. Masa kami akan beriman kepada dua jenis manusia biasa? Kemudian dalil juga, yaitu ungkapan Samud,
kaum Samud untuk Nabi Saleh, ma anta illa basyarum mithluna, engkau tiadalah sesuatu yang lain kecuali engkau manusia biasa seperti kami. Kemudian juga ashabul aikah untuk Nabi Shu'aib, mereka mengatakan qalu innama anta minal musahharin wa ma anta illa basyarum mithluna. Semua ini menunjukkan bahwa para nabi sebelum Rasulullah pun adalah manusia biasa. Kemudian ungkapan-ungkapan kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan di dalam ayat, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apa-apaan ini seorang rasul? Dia makan seperti kita, makan kurma, makan roti, makan gandum. Wa yamshi fil aswaq, dia juga keluar masuk pasar. Ini menunjukkan bahwa para nabi, khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia biasa. Walaqad tahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsihi hadits as-sidqi bima akramahullahu ta'ala bihi azimas sifat. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara tentang siapa dirinya dari sebuah hadis yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Min azimis sifat, yaitu sifat sidik, kejujuran, itu adalah diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan sifat jujur ini merupakan min azimis sifat yang sangat-sangat terpuji dan luar biasa. Wa khawariqil adah, demikian juga Rasulullah diberikan sesuatu yang keluar daripada kebiasaan, sesuatu yang luar biasa. Allati tamayyaza biha an sa'iri anwa'il bashar, di mana dengan khawariqul adah ini, kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia biasa menjadi tamyiz sendiri bagi Rasulullah, menjadi keutamaan tersendiri yang dimiliki oleh Rasulullah dan tidak dimiliki oleh orang lain. Di antara itu adalah di antara keutamaan Rasulullah, kelebihan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu ketika Rasulullah bersabda, tanamu ainai wa la yanamu qalbi. Ketika saya tidur, mata saya yang tidur, tapi hati saya tidak tidur. Jadi berbeda tidurnya kita dengan Rasulullah. Kita tidur, hati dan mata kita semuanya tidur. Hati kita tidak tahu kita kemana. Mimpi kita pun datang dari hawa nafsu kita. Siangnya ngelihat apel, malamnya makan apel. Hawa nafsu kita ke bawah dalam mimpi. Itu artinya apa? Mata dan badan kita ikut tidur semuanya. Sementara Rasulullah tidak. Badan beliau yang kaku tidur, tidak bergerak, tapi hati beliau hidup, terjaga terus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara khawariqul adah yang lain, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni arakum min wara'i zahri kama arakum min amami. Sebuah hadis yang dalam bab merapikan shaf, maka Rasulullah menjelaskan, luruskan dan rapatkan shaf kalian, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang sebagaimana aku bisa melihat kalian dari depan. Nah, ini sesuatu juga yang tidak dimiliki oleh orang lain, di mana Rasulullah bisa melihat shaf-shaf yang bengkok, melihat orang yang di belakang walaupun beliau menghadap ke depan. Kemudian dalam hadis lain juga,
utitu mafatiha khazainil ard. Rasulullah menjelaskan, aku diberikan kunci-kunci gudang dunia ini. Nah, ini juga sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam in kana qad mat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah meninggal dunia, illa annahu hayyun, tapi Rasulullah hidup hayatan barzakhiyah, dalam kehidupan alam barzakh. Bukan kehidupan seperti kita sekarang, butuh makan, butuh minum. Tapi beliau hidup di alam yang berbeda. Kamilatan, sempurna. Semua kita hidup di alam barzakh, kita hidup. Kalaulah kita manusia tidak hidup, bagaimana kita bisa merasakan pedihnya azab kubur, atau bisa merasakan nikmatnya nikmat di dalam kubur? Kita hidup, tapi hidup yang penuh dengan nuksan, kurang. Sekedarnya hidup, sekedarnya saja. Adapun Rasulullah yasma'u kalam, dia bisa mendengar ungkapan-ungkapan, wa yaruddus salam, menjawab salam, wa tablughu salatun man yusalli alaih, dan sampailah salawat-salawat orang yang bersalawat kepadanya. Wa tu'radu alaihi a'malal ummah, dan dihamparkan, dihadapkan kepada beliau amalan-amalan umat manusia. Fayafrahu bi'amalil muhsinin wa yastaghfiru lil musayyi'in. Maka ketika Rasulullah menerima, membaca atau melihat amalan-amalan orang yang berbuat baik, beliau berbahagia. Dan ketika sampai kepadanya amalan-amalan umat ini yang jahat, yang jelek, maka beliau pun beristighfar. Wa inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula jasadah. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad beliau. Bahwa mahfuzum minal afati wal awaridil ardiyah. Beliau dilindungi oleh Allah dari kefanaan di bumi ini. Arti dari bisa rusaknya badan itu tidak bisa, karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan bagi Rasulullah. Kalau kita, badan kita akan hancur, dan kita juga tidak bisa, tidak diperlihatkan ini amalan-amalan orang, tidak. Tapi baginda Rasulullah, semua salam umat-umat ini, selawat untuk beliau, semuanya sampai dan beliau menjawab. Dari Uwais bin Aus radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu diciptakannya Nabi Adam. Wa fihi qubida. Pada hari Jumat itu Nabi Adam meninggal dunia. Wa fihi nafkhah. Pada hari Jumat terjadi tiupan. Wa fihi sa'iqah. Kemudian pada hari Jumat itu terjadi juga sangkakala. Kiamat. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah selawat kepadaku di hari Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta. Bagaimana bisa wahai Rasulullah salam kami engkau dengar dan engkau jawab, sementara engkau telah hancur dimakan cacing tanah, badanmu sudah lebur. Bagaimana bisa kau menjawab salam kami ya Rasulullah? Faqala inna Allah azza wa jal harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Rasulullah menjawab,
Allah mengharamkan tanah ini untuk memakan jasad-jasad para nabi. Wa fi dzalika risalah khasan lil Hafiz Jalaluddin Asyuti asammaha Imba'ul Adhkiya bi Hayatil Anbiya, tentang kelebihan-kelebihan keutamaan Rasulullah ini ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitabnya yang berjudul Imba'ul Adhkiya bi Hayatil Anbiya. Ini keutamaan kelebihan hidupnya para nabi di alam barzakh. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairul lakum, hidupku ini lebih baik bagi kalian. Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum, kalian bisa bercakap-cakap denganku, kalian bisa berbicara denganku. Apa yang kalian tanyakan aku bisa menjawabnya. Wa wafati khairul lakum, tapi matiku juga lebih baik bagi kalian. Hidupku lebih baik bagi kalian, matiku pun lebih baik bagi kalian. Kenapa bisa begitu? Wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malakum. Baikku, meninggal duniaku, matiku lebih baik juga bagi kalian. Kenapa? Karena setelah aku mati, tu'radu alayya a'malakum, akan dihadapkan kepadaku semua perbuatan-perbuatan kalian. Fama ra'aitu min khairin hamidullah. Dan ketika aku melihat perbuatan-perbuatan kalian yang baik, aku memuji Allah. Alhamdulillah. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartu lakum. Dan apabila aku melihat perbuatan-perbuatan kalian yang tidak baik, astaghfartu lakum, aku akan minta ampun untuk kalian. Aku akan beristighfar untuk kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan sejenak hadis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hidupku baik bagi kalian, karena ketika Rasulullah melihat sahabat yang susah, sahabat yang menderita, Rasulullah menolong dan mendoakannya. Ketika melihat sahabat berdosa, Rasulullah minta ampun untuk dia. Tapi ketika Rasulullah meninggal, ternyata keutamaan itu, kelebihan itu tidaklah pudar. Wa mauti khairul lakum, matiku pun baik bagi kalian. Kenapa? Tu'radu alayya a'malakum, akan dihadapkan kepadaku amalan-amalan kalian. Dan ketika amalan kalian itu baik, hamidullah. Ketika amalan umat Islam ini baik, Rasulullah pun senang. Fayafrahu biha, Rasulullah senang dan gembira. Wa yahmadullah, dan memuji Allah. Dan ketika umat ini berbuat salah, istighfar, Rasulullah beristighfar, minta ampun untuk kita. Subhanallah wa masya Allah. Mari kita renungkan sejenak. Ketika kita tidak malunya berbuat dosa, itu mungkin karena kurang iman kita. Tapi bayangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa ketika kita berbuat baik, dia tersenyum, dia tahu, dia lihat. Tapi ketika kita berbuat salah, beliau bergembira, beliau sedih, dan beliau minta ampun untuk kita. Bagaimana perasaan kita
Mau di mana ditaruh muka kita ketika kita berbuat salah lalu Rasulullah melihat itu? Tidak malukah kita sementara pada zahirnya kita berkuar-kuar saya cinta Rasulullah? Satu hal yang sangat tersentuh hati saya saat ini ketika di media sosial ulama-ulama yang mengaku diri ulama, ustadz-ustadz, hanya dengan berdasarkan membaca satu hadis yang menceritakan tentang bagaimana orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ada di neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bayangkan saudaraku, ketika kita berbicara tentang orang tua Rasulullah ada di neraka, ungkapan kita itu disaksikan oleh Rasulullah. Rasulullah melihat, apakah beliau tidak akan bersedih? Bayangkan seandainya orang tua kita seorang maling, orang tua kita seorang pencopet. Kita akui itu maling, kita akui itu copet. Tapi ketika ada orang berbicara menyebut-nyebut orang tua kita copet, bagaimana perasaan kita? Sedih. Apalagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu merupakan pendapat yang mengatakan bahwa orang tuanya adalah kafir, itu memiliki hujjah yang bermasalah. Sesuatu yang sudah pasti saja bisa kita sedih kalau berkaitan dengan orang tua kita. Maka beristighfarlah, berselawatlah, minta maaflah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatmu, karena baik selawat atau permintaan maaf itu didengar dan Rasulullah tahu. Apakah lagi-lagi Rasulullah seperti Tuhan? Tidak. Ma'rudatan alayya artinya didatangkan. Ada pesuruh Allah, malaikat dan yang lainnya membawa amalan-amalan seperti layar kaca. Rasulullah menonton umatnya berbuat baik atau tidak. Rasulullah tahu. Maka mari kita renungkan saat ini bagaimana perasaan Rasulullah apabila kita malas berselawat. Apalagi ketika kita membicarakan, mempermasalahkan ungkapan-ungkapan selawat yang memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita keberatan ketika ada orang yang memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara kita berselawat hanya beberapa kali saja, itu pun karena menjadi rukun dalam sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini mari kita mohon kepada Allah, semoga amalan-amalan kita selalu baik, karena kita malu amalan kita dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam." Ketika ada seseorang menyampaikan selawat atau salam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam itu. Wa qala ba'dul ulama'i radda alayya ruhi ay nutki. Maksudnya adalah menurut sebagian ulama, Rasulullah itu berbicara selayaknya seperti hidup ketika menjawab salam. Dan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wakkala biqabri malakan a'tahu Allah asma'al khalaiq." Sesungguhnya di kuburku itu ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana malaikat ini diberikan oleh Allah nama-nama semua makhluk.
Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ablagani bismihi wasmi abih. Dan tiadalah seorang makhluk mengucapkan salam dan selawat kepadaku kecuali malaikat itu memberitahunya dengan nama dan nama bapaknya. Jadi misalnya seorang bernama Ali bin Mahmud berselawat kepada Rasulullah, maka malaikat ini akan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Ali bin Mahmud berselawat kepadamu. Hadza fulan ibnu fulan qad shalla alaik. Sesungguhnya ini fulan bin fulan menyampaikan salawat serta salam untukmu wahai Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar wa Abu Shaykh Ibnu Hibban wa lafzuhu qala sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tabaraka wa ta'ala malakan a'tahu Allahu asma'al khalaiq fa huwa qa'imun ala qabri idza mittu. Nah, ini sama seperti hadis sebelumnya, cuman dalam redaksi lain dan riwayat yang lain yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berdiri di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana malaikat ini diberikan nama seluruh orang di muka bumi ini. Maka barang siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah, dia akan dicatat atau akan dilaporkan, akan diberitahukan kepada baginda Rasulullah nama orang yang berselawat kepada beliau dan nama bapak orang tersebut, Fulan bin Fulan. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabir. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam in kana qad mat illa anna fadlahu wa maqamahu wa jahadahu inda rabbih baqin. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah meninggal, akan tetapi kemuliaan beliau, kedudukan beliau, wajah keagungan beliau inda rabbihi baqin, di sisi Tuhannya kelebihan, keutamaan, kemuliaan beliau tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka fi dzalika, tidak ada keraguan dalam hal ini. Wala raiba fiha, tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam hal ini. Min ahlil iman, inda ahlil iman, di sisi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, dan karena itulah fa inna tawassul bihi ila Allah Subhanahu wa taala innama yurja'u fil haqiqati ila tighadi wujudi tilkal ma'ani. Sesungguhnya ketika kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan jah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya kita itu adalah menetapkan sifat kemuliaan yang tetap ada di sisi Allah meskipun baginda Rasulullah sudah meninggal. Artinya kalau kita menafikan atau tidak membolehkan tawassul dengan Rasulullah, berarti kita tidak mengakui keutamaan, kelebihan, kemuliaan baginda Rasulullah yang tetap abadi walaupun beliau sudah meninggal. Artinya secara tidak langsung orang yang boleh melakukan tawassul, mereka meyakini keutamaan, kelebihan Rasulullah itu tetap ada meskipun beliau sudah meninggal. Dan sebaliknya orang yang tidak membolehkan tawassul itu secara tidak langsung berartikan dia menafikan, tidak mengakui, tidak mengimani bahwa kelebihan, keutamaan baginda Rasulullah ada setelah meninggal. Dia lenyap, keutamaan, kelebihan Rasulullah lenyap bersama badan beliau yang ditelan tanah itu. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang bolehnya tawassul, berarti kita meyakini kelebihan dan keutamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ada walaupun beliau sudah meninggal. Begitu juga dengan karamah-karamah daripada aulia us-salihin, hamba-hamba Allah yang saleh, walaupun mereka sudah meninggal, karamah-karamah beliau tetap ada. Ini keyakinan adalah di kalangan ahlus sunnah
wal jamaah, yaitu karamat, kemudian mukjizat Rasulullah atau para nabi yang lain tetap ada meskipun mereka semua sudah meninggal. Karena apa ini bisa terjadi? Karena kemuliaan mereka baqin 'inda rabbih, tetap ada di sisi Allah walaupun mereka sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan hal ini, sebelumnya, walaysa huwa ibadatul lahu. Jadi orang yang membolehkan tawassul berarti dia menetapkan atau meyakini bahwa kelebihan dan keutamaan Rasul itu ada tetap walaupun sudah meninggal dunia. Walidzalika fa inna tawassula ila Allah Subhanahu wa taala innama yarja'u fil haqiqah ila i'tiqadi wujudi tilkal ma'ani wa i'tiqadi mahabbatihi wa karamatihi inda rabbih. Jadi kita meyakini bolehnya tawassul berarti meyakini bahwa kelebihan cinta Allah kepadanya, kemuliaan Allah kepadanya tetap ada walaupun dia sudah meninggal dunia. Wa ilal imani bihi wa birisalatihi sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta dengan imannya Rasulullah kepada Allah dan tugas kerasulan yang sudah dilakukan dengan baik. Itu membuat cinta Allah terus abadi untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa huwa ibadatul lahu. Ketika orang bertawassul dengan para nabi, itu bukan berarti beribadah untuk nabi itu. Bal innahu mahma uzzimat darajatuhu wa aliyat rutbatuhu. Tapi itu hanya menunjukkan begitu tinggi dan mulia derajat daripada orang yang kita jadikan tawassul itu. Maka ketika kita bertawassul dengan nabi, itu berarti kita mengakui keutamaan dan keunggulan, kelebihan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa makhlukun, kita bertawassul dengan nabi itu, dia makhluk, tapi kita hanya mengakui bahwa beliau adalah bukan orang biasa, beliau adalah orang yang lain daripada yang lain, beliau adalah yang unggul di atas semua makhluk. Walaupun bahwa makhluk, dia hanya manusia biasa. La yadurru wa la yanfa. Rasul itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat atas diri kita min dunillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertawassul bukan berarti kita meyakini Rasulullah yang memberi manfaat dan mudarat. Tidak. Hanya Allah yang berhak atas semua itu, yang bisa memberikan kita manfaat dan mudarat. Hanya Allah. Kita hanya bertawassul, mencari jalan, menjadikan dia jalan atau sarana kita untuk meraih apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahun wahid. Ketahuilah, katakan bahwa aku ini manusia biasa seperti kalian, tapi aku hanya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Tuhan kalian hanyalah Allah, Tuhan yang satu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini akhir daripada kesimpulan daripada kajian kita saat ini adalah ketika kita meyakini bahwa maqamul khaliq dan maqamul makhluk itu punya batasan tersendiri, maka pujian kita, sanjungan kita, keyakinan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setinggi-tinggi apapun tetap dia dalam maqamul makhluk. Dan ketika kita bertawassul dengan beliau bukan berarti kita beribadah. Ketika kita minta kaya dan menyebut nama baginda bukan berarti kita minta kepada baginda, tapi kita minta kepada Allah. Hanya dia menjadi perantara bagi kita. Artinya ibarat kita mau berhubungan, mau minta tolong kepada Pak Presiden, maka sangatlah sulit
karena siapalah diri ini? Kita orang desa, kita tidak tahu jalan kemana. Dan mungkin Pak Presiden tidak mungkin melihat kita. Dia tidak, walaupun beliau mungkin bisa melihat kita atau bisa menjangkau daerah kita yang terpencil, tapi hajat kita tentu akan sulit. Aspirasi kita akan sulit untuk direalisasikan. Tapi ketika kita memakai jalur inilah yang disebut dengan tawassul. Jadi ketika kita mohon bantuan kepada Pak Presiden, pertama kita menghubungi daerah, lalu ke kabupaten, nanti diutus ke provinsi, dan seterusnya. Itu namanya wasilah atau tawassul. Tapi kalau kita yang langsung ke sana, bisa-bisa nggak nyampe. Kenapa? Kita orang rendah. Jadi untuk mencapai sebuah ketinggian, kita mesti mencari orang yang lebih daripada kita. Itulah gambaran daripada tawassul itu. Maka tak seorang pun yang beriman, yang mengaku diri Islam, menyembah baginda Rasulullah SAW. Tidak ada. Kita hanya berdoa dengan jah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kesehatan untuk melanjutkan ke kajian yang selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.